Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita malam ini bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan aktivitas rutin harian kita di bulan Ramadan, salat isya berjamaah, salat tarawih, dilanjutkan dengan kajian tarawih, dan insyaallah nanti dilanjutkan dengan salat witir. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian yang saya hormati, saya mohon maaf karena malam hari ini tidak seperti biasanya saya tidak bisa mengimami salat isya dan tarawih karena saya lagi berhalangan, kaki saya sedang sakit sudah beberapa lama karena ada syaraf yang terjepit. Sekarang sedang proses fisioterapi, sehingga dokter menyarankan untuk sementara tidak ngangkat yang berat-berat, tidak melakukan gerakan-gerakan yang ekstrim begitu, sehingga saya disarankan sholat untuk duduk dulu. Nah, saya mohon doa semoga Allah memberikan kesembuhan terhadap penyakit saya sehingga nanti bisa sholat normal sebagaimana bapak dan ibu-ibu semuanya. Tapi ada hikmahnya, saya tidak ngimami itu. Saya jadi mendengar Mas Zuhri ini jadi imam ternyata luar biasa ya. Jadi kalau saya ngimami malah nggak pernah dengar saya. Ya, saya sebagai salah seorang dosennya dulu ketika Mas Zuhri belajar di IAIN itu, saya ya merasa bangga lah melihat mantan mahasiswanya bisa memanage masjid dengan baik, bisa mengimami sholat dengan baik, suaranya seperti suara imam di masjid Makkah begitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita syukuri, mudah-mudahan istiqomah di dalam berkhidmat di masjid Puri Anjasmara. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tadi saya mohon doa kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu sesungguhnya tidak lain adalah merupakan ekspresi dari rasa optimisme saya bahwa insya Allah Allah akan memberikan obat terhadap penyakit yang saya derita. Dan optimisme dalam hidup itu penting. Sekali lagi, optimisme dalam hidup itu penting. Dan Ramadan yang disyariatkan Allah agar kita berpuasa di dalamnya, ini sesungguhnya mengajarkan bagaimana kita supaya memiliki sikap yang optimis itu di dalam hidup. Kita berpuasa dari mulai imsak sampai dengan maghrib. Kita memulai puasa dengan meninggalkan tidak makan, tidak minum dari mulai pagi itu ya
Semakin siang, semakin haus, semakin lapar. Kita bertahan. Karena apa? Karena maghrib pasti datang. Bayangkan kalau misalnya kita itu tidak punya keyakinan maghrib pasti datang begitu ya. Ya. Jadi ada keyakinan maghrib pasti datang. Yaitu optimisme. Ya. Seberat-berat lapar, seberat-berat haus, insya Allah nanti maghrib datang, kita boleh makan, boleh minum. Dan itu kebahagiaan luar biasa ketika maghrib datang itu. Dan itulah yang memang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih." Kebahagiaan ada dua bagi orang yang berpuasa, yakni yang pertama ketika dia berbuka ini bisa iftar di setiap hari, setiap maghrib itu bisa nanti pada saat Idul Fitri, bahagianya luar biasa kita, dan lebih-lebih nanti bahagia ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah tarawih yang berbahagia rahmatullah. Di dalam hidup kita ini kan memang tidak bisa lepas dari berbagai macam persoalan kehidupan. Baik itu dari mulai persoalan tadi kesehatan, persoalan ekonomi, persoalan apalagi rumah tangga, persoalan pendidikan, persoalan macam-macam. Dan persoalan itu ya bervariasi dan bertingkat-tingkat. Ada yang memang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, bahkan sampai ada yang berat sekali sehingga kadang-kadang orang itu merasa seperti tidak mampu menanggung lagi. Sehingga akhirnya tidak sedikit orang yang kemudian minum baygon alias bunuh diri. Ini banyak terjadi. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, agama kita, agama Islam itu agama yang melarang kita untuk berputus asa. Sebaliknya, agama kita, agama Islam, agama yang menganjurkan kita untuk memiliki optimisme di dalam menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan kita. Oleh karena itu, bunuh diri itu sangat besar dosanya dalam Islam, itu dilarang betul itu, karena itu merupakan puncak dari keputusasaan. Al-Quran dengan tegas menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tai'asu mir rauhillah, innahu la yai'asu bir rauhillah illal qaumil kafirin." Bapak-bapak mesti kaget itu, Al-Quran kok ono tai'asu barangnya. Artinya apa? Wala tai'asu, jangan kamu berputus asa. Mir rauhillah, dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumil kafirin. Sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi orang yang putus asa itu dianggap oleh Allah sebagai orang kafir. Karena apa? Orang yang berputus asa itu seperti tidak percaya kepada Allah. Dan kalau kita optimis itu ya karena memang ada Allah. Allah yang maha rahman, maha kasih, maha sayang, maha murah, maha menolong, maha segalanya. Ini yang harus kita percaya. Jadi kita harus percaya kepada rahmat Allah yang luas itu. Sampai-sampai Allah menyatakan dalam Al-Quran, katabat ala nafsihir rahmah,
Allah itu mewajibkan terhadap dirinya sendiri untuk berbuat rahmah, untuk berbuat kasih, untuk berbuat sayang, untuk berbuat murah kepada para hambanya. Ini tentu saja agak aneh. Allah itu maha kuasa, maha segalanya. Allah itu boleh berkehendak apa saja. Tapi dalam hal bersifat rahmah, bersifat kasih sayang, bersifat murah, Allah itu mewajibkan terhadap dirinya sendiri. Ini kan luar biasa. Sekali lagi, dengan rahmat Allah yang luas itu, kita tidak boleh untuk berputus asa, melainkan optimistik di dalam menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan. Betapa maha rahmannya Allah, maha kasihnya Allah, maha murahnya Allah, maha menolongnya Allah. Dalam surat Al-Insyirah atau surat Alam Nashrah itu oleh Allah dijelaskan, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Jadi kalau bagi kita yang belajar bahasa Arab akan tahu maknanya yang sangat dalam. Karena apa? Allah menggunakan di situ inna ma'al yusri. Inna ma'al usri maksud saya. Al-usr di situ disebut dengan bentuk isim ma'rifat. Artinya apa? Sesungguhnya bersama dengan kesulitan tertentu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ada the-nya itu definitif. Yusran. Ada kemudahan-kemudahan. Yusran di situ disebut Allah dengan isim nakirah itu yang tidak terbatas. Sehingga maknanya apa? Dalam satu kesulitan itu terbuka kemungkinan ada berbagai macam kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diulangi lagi. Inna ma'al usri yusran sampai 2 kali. Nah, ini menunjukkan betapa Allah sungguhnya tadi sangat luas rahmatnya. Allah memberikan berbagai macam kemudahan bagi para hambanya. Nah, tentu saja memang ada syaratnya untuk bisa mendapatkan kemudahan Allah itu, untuk mendapatkan jalan keluar dari Allah itu, dari berbagai macam persoalan yang dihadapi. Apa itu jalannya? Jalannya tidak lain adalah takwa. Allah dengan tegas menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan terhadap berbagai persoalan yang dihadapinya. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar terhadap orang-orang yang bertakwa itu dari berbagai macam kesulitan yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang bertakwa itu dari jalan yang tidak disangka-sangka asalnya. Ini janji Allah. Dan kita sebagai seorang muslim harus yakin bahwa janji Allah itu benar. Dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Oleh karena itu ya akhirnya kembali pada kita. Apakah kita ini betul-betul bertakwa kepada Allah atau tidak? Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah akan memberikan kemudahan terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi
kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dan karena jalan keluar yang diberikan itu datang dari Allah, maka tentu saja jalan keluar itu mudah-mudahan adalah jalan keluar yang terbaik. Itu yang kita yakini. Nah, kita tentu saja berharap semoga puasa yang kita lakukan ini betul-betul dapat mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Karena memang sebagaimana yang sudah sering disampaikan oleh para muballigh, para dai, bahwa tujuan puasa itu untuk menciptakan kita agar menjadi orang yang memiliki derajat kemanusiaan yang tertinggi yang bernama manusia takwa itu. Nah, persoalannya, nah kita ini kan sebenarnya sejak kecil ya, yang namanya puasa itu. Kok tujuannya ya menjadi orang yang bertakwa itu bagaimana? Nah, di sini kita harus memaknai bahwa sesungguhnya yang namanya takwa itu ya memang bertingkat-tingkat ya. Ya mungkin ada berkelas-kelas begitulah ya. Sama-sama SD, tapi kan ada SD yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 ya. Sama-sama SMA juga ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 begitu kan. Ya takwa ya begitu. Artinya apa? Artinya puasa yang kita lakukan itu dari waktu ke waktu mestinya semakin meningkat kualitasnya. Puasa yang kita lakukan pada tahun lalu mestinya lebih baik dari kualitas puasa yang tahun sebelumnya. Akhirnya outputnya ya kita semakin bertakwa, semakin bertakwa, semakin bertakwa. Jadi meningkat setiap saat dengan Ramadan yang kita diwajibkan untuk berpuasa itu. Nah, dengan begitu lalu ya memang ujung-ujungnya ya, seorang muslim itu memang dituntut ya ketika nanti suatu ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul dalam keadaan husnul khatimah, akhir yang baik, yang lebih baik dari sebelumnya. Dan itulah yang diajarkan lewat Ramadan ini dengan pendidikan yang luar biasa hebat yang kita jalani selama Ramadan ini. Ini sekali lagi mestinya mengantarkan kita untuk mencapai atqakum itu yang paling takwa itu. Nah, lagi-lagi terkait dengan husnul khatimah ini juga kita harus optimistik juga. Mungkin kita beranggapan selama ini, waduh, saya itu sudah terlanjur banyak dosa. Ya. Dulu waktu muda, wah banyak salah. Ya, itu anggap saja masalah. Ya. Allah juga maha luas ampunannya sehingga kita juga yakin bahwa sebesar apapun dosa kita, kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh di dalam memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Ramadan ini juga sebagaimana berkali-kali dinyatakan akan menjadi media yang bisa mengampunkan dosa-dosa kita di masa yang lalu. Sehingga nanti kita mudah-mudahan ya, setelah selesai Ramadan betul-betul bersih dosa-dosa kita sebagaimana digambarkan oleh Nabi, yakni sebagai bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita berdoa mohon pada Allah diampunkan dosa. Mudah-mudahan nanti kalau dipanggil Allah, kapanpun kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.